ini aku jengok hilal katanya. Ada lagi di tempat lain, di provinsi lain, ini aku jengok hilal. Enggak, itu kaget ditampung dulu, ditampung, enggak, baru kaget diputuskan. Tidak bisa menentukan dengan sendiri. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, wasa lisa bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi'adlin syahadatin wa rabi'uha syahadatin. Nah, dengan terlihatnya hilal oleh orang yang dapat diterima kesaksiannya di hadapan hakim. Nah, tadi itu sudah singgung. Jadi kalau dia misalkan orang yang terpercaya di tempat itu, maka tetap itu akan disampaikan kepada orang yang disaksikan. Siapa itu? Hakim. Kalau yang tadi orang yang fasik untuk diri dia dewek. Yang melihatnya sendiri untuk dirinya dewek. Bila suatu orang yang terpercaya melihat hilal, maka wajib bagi seluruh muslim di negara itu untuk puasa dengan penetapan hakim atau pemerintah. Nah, tadi sudah kita singgung. Jadi kalau pemerintah kita sudah mengumumkan, maka wajib. Kalau lagi, aku tidak percaya, aku nak nyengok hilal dulu. Tidak boleh itu. Karena sudah ditetapkan. Kemudian yang keempat, warabi'uha bi ikhbari adin riwayatan ma'thuqin bihi sawa'un waqa'a fi qalbi sidquh. Amla au ghairu mawthuqin bih in waqa'a fi qalbi sidqah. Dengan menerima kabar dari orang lain, jika orangnya jujur, maka wajib puasa karena menerima kabar darinya. Baik kita percaya kabarnya ataupun tidak. Dan jika orang itu dipercaya, maka wajib puasa dengan mendengar daripada kabarnya. Sama dengan yang pertama tadi, dengan yang ketiga dengan menerima kabar dari orang lain, yang dia itu melihat hilal, dan orang ini jujur. Nah, ketika orang ini mendengar, meyakini daripada orang yang jujur ini tadi, maka dia pun wajib untuk percaya dari kabarnya tersebut dan wajib dia untuk puasa. Dan yang terakhir, kalau seandainya dia tidak dapat kabar lagi dari pemerintah, dia tidak dapat kabar, kemudian dia tinggal di satu tempat yang terpencil. Atau misalkan di sini dicontohkan orang itu dipenjara di tempat yang terpencil, sehingga dia tidak mendapatkan kabar tentang puasa itu sendiri. Maka apa yang dilakukan? Dengan ijtihad, dengan mengira-ngira, dengan mengira-ngira bahwa ini tanggal 1 Ramadan. Kalau seandainya itu tidak terjadi 1 Ramadan, maka itu dikatakan ulama dia seperti mengqadha, membayar hutang puasanya kalau dia ada hutang hutang puasa. Tapi kalau tidak katik, tidak dihukumkan. Nah, besoknya kalau seandainya itu tepat di tanggal 1, maka dia mendapatkan tanggal 1 puasa. Tanggal 1 tersebut puasa Ramadan. Ini sekedar untuk gambaran. Sebenarnya kita tidak repot lagi. Untuk di kita wilayah kita khususnya Indonesia diputuskan oleh ulama dengan sidang itsbat. Ma'asyiral mustami'in rahimakumullah. Nah, kemudian mungkin sampai di sini insyaallah bisa dipahamkan. Jadi intinya jangan sampai di antara kita ikut-ikutan intinya dalam penetapan bulan puasa. Jangan melok kelompok ini dengan tidak ada rasa keyakinan. Aku melok aku ini tidak boleh itu. Jadi benar-benar kita ikutin daripada pemerintah ataupun mungkin satu kelompok atau wadah tertentu dengan rasa keyakinan kita. Karena kenapa? Masing-masing akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau ikutilah pemerintah, yang insyaallah itu lebih selamat insyaallah. Wallahu a'lam. Amin. Kemudian ma'asyiral mustami'in rahimakumullah, karena memang waktunya terbatas, kita akan langsung mulai ke bab atau pembahasan tentang syarat-syarat daripada puasa itu sendiri. Syarat puasa ini terbagi dua. Yang pertama itu syarat sahnya puasa. Kemudian yang kedua itu syarat wajib puasa. Adapun syarat sahnya puasa, perhatikan, di pasal yang berikutnya di dalam kitab Safinatun Najah yang kita pelajari, di bab puasa di sini disebutkan faslun syurutu sihhat syurutu sihhahi arba'atu asya. Pasal yang berkaitan dengan syarat daripada puasa itu ada empat. Nah, di sini kita akan bahas. Yang pertama, al-Islam. Orang tersebut dikatakan sah puasanya kalau dia Islam.
Artinya apa? Kalau dia di luar Islam, itu maka tidak sah puasanya. Kalau di dalam perjalanan dia Islam, kemudian naudzubillah min dzalik di pertengahan dia murtad, kafir, maka puasanya batal. Tidak sah puasanya. Jadi Islam. Kalau dia kafir atau dia murtad, maka puasanya tidak sah. Jadi yang pertama Islam. Jadi kalau dia orang kafir, maka tidak sah puasanya. Atau orang yang murtad, naudzubillah min dzalik, dalam pertengahannya, maka itu pun tidak sah puasanya. Kemudian syarat sah yang kedua daripada puasa, wa'aglun. Wa'aglun itu orang yang berakal. Jadi kalau orang yang itu berakal, maka dia sah puasanya. Atau di sini dikatakan ulama mukallaf. Mukallaf diantaranya adalah anak yang mumayyiz. Anak yang mumayyiz. Jadi kalau seorang anak yang dia puasa usianya baru 7 tahun atau dia bisa dikatakan belum balik, maka secara syarat sah puasa itu sah puasanya, tapi belum dihukumkan wajib. Belum dihukumkan wajib. Tapi kalau dia puasa usianya 7 tahun mumayyiz, maka sah tak puasanya? Puasanya sah. Kenapa mumayyiz? Apa itu mumayyiz? Seorang anak yang sudah membedakan, yang bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri, atau yang sudah bisa makan dengan sendirinya. Atau dikatakan ulama di dalam kitab Nailur Raja dikatakan anak yang mumayyiz itu anak yang kalau seandainya ditaruh areng sama kurma, ini areng nih, kemudian sikoknya kurma, sama-sama hitam misalkan, dia bisa membedakan, oh ini areng katanya, oh ini kurma, maka anak ini dikatakan sudah berakal, sudah mumayyiz. Maka kalau dia puasa, sah puasanya. Atau kalau dia sholat sama kita, dia jadi imam dengan syarat, wudhunya benar dan dia tahu tentang hukum-hukum itu sholat. Kalau dia jadi imam, sah sholatnya. Atau dia jadi makmum kita, maka dia bagian daripada sholat berjamaah. Kalau syarat-syarat tentang ibadah tadi dia paham. Tapi kalau tidak paham, umur 7 tahun, wudhunya masih salah, sholatnya juga masih salah, maka jangan jadi imam dia. Jangan jadi imam. Nah, begitu juga pada anak yang berpuasa. Makanya ini sangat penting bagi orang tua perhatian. Jangan nak nunggu anak balik untuk ngajari dia puasa. Usia dia 7 tahun, sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan anak itu ketika usia 7 tahun untuk sholat, begitu juga untuk puasa. Ajarkan mereka, walaupun mungkin puasanya sendiri itu tidak penuh. Setengah hari gitu tidak apa-apa, belajar. Kita dulu cak itu mungkin. Atau kita nak ngajari dia ketika usia dia bertambah, kalau kau puasa, aku njuk nih. Duit papan njuk, jangan aku deh. Papan njuk, sehari puasa 10.000 misalkan. Untuk motivasi anak. Jangan sampai orang tua tidak perhatian kepada anak.